Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dia Aryani. Di sini aku mau cerita tentang kehamilan aku 2 tahun yang lalu yang video USG aku tuh sempet rame banget dan banyak komentar-komentar yang nanya soal kehamilan aku yang flag itu. Dan aku minta maaf banget gak bisa balasin satu-satu, dan aku baru bisa baca semua komentar-komentar itu sekarang karena waktu itu aku sibuk banget buat fokus sama kehamilan aku, fokus sama bayi aku buat nyusuin, fokus sama MPASI, fokus nyapih. Dan itu sekarang akhirnya setelah 2 tahun aku bisa cerita sama mami-mami muda sekalian. Yeay. Nah, jadi dulu tuh kenapa sampai aku bisa nge-flag itu, jadi ceritanya aku habis pergi ke Gunung Bromo sama ke Kawah Ijen. Nah, aku pergi ke Gunung Bromo Kawah Ijen itu sebenarnya nggak fokus ke gunungnya sih, emang datang ke acara nikahan saudara di Jember. Nah, dari situ habis dari Jember baru tuh kita ke Gunung Bromo, terus ke Kawah Ijen. Adalah 3 harian lah aku di Jawa Timur. Nah, setelah itu pulang ke Bandung. Pas nyampe Bandung pagi-pagi, ternyata aku nge-flag darah gitu. Lumayan lah, kayak mau haid gitu deh darahnya. Otomatis aku panik kan. Ya udah, hari itu juga langsung ke dokter kandungan, dan aku ke rumah sakit ibu dan anak. Pas di USG, alhamdulillah baik-baik aja, gak kenapa-napa janinnya. Dan kata dokternya nanya, habis berhubungan ya? Terus aku jawab iya. Ternyata aku nge-flag karena janin aku itu kena sperma, dan ternyata kalau kena sperma itu belum kuat dia. Sperma itu bisa bikin kontraksi. Nah, karena kontraksi itu akhirnya jadi nge-flag. Makanya kalau masih hamil muda itu belum boleh berhubungan. Seperti itu. Aku pikir awalnya aku nge-flag karena gara-gara aku naik gunung. Udah hampir menyesal kayak gitu deh. Ya ampun, ya Allah, kenapa aku malah naik gunung, udah tahu lagi hamil. Tapi waktu itu emang pengen banget naik gunung, soalnya aku udah rencanain itu sebelum aku hamil. Jadi udah dari beberapa bulan sebelumnya tuh udah rencana sama keluarga dan saudara itu kita mau ke Kawah Ijen, mau ke Gunung Bromo. Jadi aku nggak bisa ngerelain buat nggak ikut. Jadi aku maksain tetap ikut waktu itu. Cuman alhamdulillahnya bukan karena kecapean. Oke. Setelah itu aku akhirnya disuruh bed rest sama dokter. Nah, itu aku bed rest adalah 1 bulanan bed rest. Dan itu aku cuman bener-bener tiduran doang di kasur, makan di kasur, semuanya aktivitas di kasur, nggak ngapa-ngapain, cuman tiduran doang. Dan itu badan sampai pegel, sakit pinggang, sakit badan deh semuanya itu. Nah, aku cuman jalan kalau buat ke kamar mandi doang, buat pipis atau buat mandi. Tapi itu cuman jalan ke kamar mandi doang aja tuh langsung nge-flag. Jadi akhirnya aku mandinya jadi jarang, cuma seminggu sekali apa aku mandi. Soalnya pas mandi dikit aja itu tuh langsung nge-flag. Akhirnya aku kalau mandi juga sambil duduk. Jadi biar benar-benar jangan terkena guncangan sama sekali. Jadi si janinnya tuh harus apa ya namanya ya, dia harus benar-benar stay sampai dia tuh benar-benar nempel, gak gerak gitu, jangan sampai keguncang-guncang, jadi dia gak copot atau gak keguguran gitu ya. Nah, pokoknya udah setelah 1 bulan tuh akhirnya aku USG lagi, tapi masih nge-flag di situ. Udah 1 bulan lebih, aku khawatir kok masih nge-flag aja. Akhirnya aku ganti dokter kandungan, terus ganti rumah sakit juga, tapi masih tetap rumah sakit ibu dan anak karena aku lebih nyaman kalau ke rumah sakit ibu dan anak ya daripada ke rumah sakit umum. Itu aku ke rumah sakit ibu dan anak. Pas diperiksa ternyata, hai mami,
Pas di USG tangannya melambai-lambai, dia lagi berenang langsung gini-gini, langsung dadah-dadah. Itu aku seneng banget, ya Allah, seneng banget. Udah khawatir, deg-degan, ternyata alhamdulillah, ya Allah, dia baik-baik aja. Malah dia kayak ngasih lambaian tangan kalau ngasih tahu, aku tuh baik-baik aja mami, kayak gitu. Nah setelah itu sama dokter kandungan aku yang baru, aku dikasih vitaminnya beda, sama dikasih obat penguat kandungannya juga beda dari dokter yang sebelumnya. Dan habis minum obat ini aku udah gak ngeflek lagi kayak gitu. Nah setelah 3 bulan deh, nah itu tuh baru bener-bener udah aman banget. Janin aku udah gak ngeflek lagi, dan aku juga udah nggak terlalu banyak bed rest atau banyak duduk kayak gitu, udah bisa mulai beraktivitas kayak biasa. Pokoknya intinya teman-teman, kalau kalian lagi hamil terus tiba-tiba ngeflek, itu langsung USG aja, nggak usah ragu, jangan ragu dan jangan sampai nyesel. Mending USG aja, nggak apa-apa walaupun cuma misalnya pas di USG oh ternyata baru kelihatan kantungnya aja, belum lihat isinya, nggak apa-apa. Itu tuh buat bikin hati kalian tenang, kalian USG, daripada kalian cuma bertanya-tanya aduh kenapa ya, mending langsung periksa aja ya. Oke, jadi dari sekian banyak pertanyaan yang ada di video aku sebelumnya ini, nanti bakal aku bikin videonya deh buat jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Makasih banyak loh, ini aku akhirnya setelah 2 tahun baru bisa bikin video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua pengalaman aku ini ya. Oke, sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like and subscribe ya teman-teman. Makasih, bye.